Pemirsa, Kupuku Indonesia sepakat menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pendidikan NU, Ma'arif Banyuwangi dan Yayasan Karmel. Kerjasama lintas agama ini dalam bidang pendidikan dengan melibatkan lembaga pendidikan di NU di Yayasan Karmel. Pemirsa, bertempat di lokasi pembangunan Institut Sains NU, kawasan terintegrasi Bumi Sholawat Badar, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Rabu 24 Agustus 2022. Selain penandatanganan kerjasama dan peletakan batu pertama, kegiatan ini juga digelar sholawat merdeka dan haul ke-52 Kiai Haji Ali Mansur. Kerjasama ini dilakukan juga dengan peletakan batu pertama pembangunan Institut Sains NU dan penandatanganan disaksikan oleh Bupati Banyuwangi dan Forkopimda. Selain itu juga Joseph Jatmabrata, Ketua Dewan Pembina Yayasan Hati Suci, Junardi, Presiden Indonesia Global Compact Network, Kiai Haji Ali Maki Zaini, Ketua PCNU Banyuwangi, Joko Purnomo, Ketua Yayasan Karmel dan perwakilan keuskupan. Menurut Kiai Haji Ali Maki Zaini menyampaikan, kerjasama ini nantinya juga diharapkan ke arah pembangunan Institut Sains NU dan Lembaga Pendidikan NU. Dan sekaligus haul. Ya, akhirnya mengambil bagian nanti ITS NU itu yang masjidnya akan kita mulai peletakan batu pertamanya malam ini. Itu yang bagian set plan-nya, kemudian arsiteknya itu dari teman-teman Kupuku dan Global Compact Network Indonesia itu. Jadi ini nanti lembaga pendidikan terintegrasi ini, karena di situ ada kampus, ada taman belajar, kemudian ada asrama, kemudian ada tempat belajar UMKM dan industri dan lain sebagainya di situ. Itu semua gambarnya ini banyak dibantu oleh ini murid-muridnya Romo ini yang banyak membantu. Nah, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu di rapat gabungan Surya Tanfidia kami matur kepada Surya, Kiai ini yang menjat plan, kemudian arsiteknya itu dibantu oleh teman-teman Katolik. Acara malam ini, tetapi kita masing-masing Romo bersepakat untuk bercerita ke bawah bahwa inilah cara kami bertoleransi, sangat menghindari acara yang seremonial, dan bahwa nanti itu ada penandatanganan itu adalah sebagai pegangan saja. Tapi kita berharap setelah MOU itu harus ada kerja-kerja nyata dan ini bisa segera. Sedangkan Romo Joko Purnomo menyambut baik kerjasama lintas agama dalam pendidikan ini sebagai tindakan real bentuk toleransi beragama. Selama 2 tahun ini kan kami didampingi oleh Indonesia Global Compact Network ini ya. Kami dari Yayasan Pendidikan Karmel itu mengalami ya kesulitan lah gitu ya. Bagaimana secara lebih kreatif mendampingi murid-murid, apalagi muridnya di desa-desa gitu ya, yang mungkin minatnya juga berkurang gitu, karena mungkin kurang keterampilan gitu. Selama 2 tahun didampingi, lalu Mas Satrio ini setia sekali. Lalu di akhir apa ya, kerjasama kami 2 tahun ini tiba-tiba Bapak Joseph, Pak Junardi, bagaimana kalau kita kerjasama dengan yayasan atau lembaga pendidikan Ma'arif, di mana itu? Di Banyuwangi kan? Di kampung halaman saya itu. Saya dari Curacati sana. Siap. Tetangga. Oh, ini juga Curacati ya. Dari sana. Kami tanya kepada pengurus yayasan itu bagaimana? Nah, mereka menyambut baik gitu. Oke, dicoba saja nanti. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini ya, kita bisa saling belajar, berbagi pengalaman, apa yang saling dimiliki yang bisa dibagikan gitu ya, untuk kedua lembaga ini gitu ya. Nah, selain itu bagi kami memang peristiwa ini sangat penting memang ya, selain untuk
semakin membuat para guru ya, memiliki skill yang lebih atau semakin kreatif ya, untuk mengembangkan dirinya dan daya intelektualnya supaya bisa berbagi dengan para siswanya. Tapi juga ini benar seperti dikatakan Gus Maki tadi ya. Seringkali kita ini toleransi beragama ini di tataran seremonial gitu ya. Tetapi ini bagi kami juga merupakan langkah kecil mungkin ya. Tetapi untuk mewujud nyatakan persaudaraan sejati itu. Jadi, bukan hanya soal salaman-salaman lalu saling bergandengan tangan, tetapi bisa nggak hidup bareng, bekerja sama, berbagi kebaikan, berbagi ilmu yang bisa sungguh-sungguh dijadikan bekal untuk para guru nantinya gitu ya, supaya dapat mendampingi para siswa ini semakin lebih baik gitu ya, semakin lebih. Sementara itu, dari Presiden Indonesia Global Compact Network, Junardi menjelaskan, kerjasama pendidikan lintas agama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam hal mengajar. Kalau kita bicara mengenai pemuda, kita tidak bisa lepas bicara mengenai pendidikan. Jadi oleh karena itu, pendidikan menjadi satu bagian yang sangat utama. Kita 7 tahun merdeka, kita masih punya tantangan banyak bagaimana membangun anak-anak muda Indonesia menjadi manusia-manusia unggul yang bisa bertarung dalam kancah global untuk kemajuan Indonesia. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pendidikan menjadi satu yang sangat penting, dan bukan hanya pendidikan yang mencakup kepada masalah pengetahuan akademisi, cara ajar mengajar yang menjadikan guru-guru lebih efektif, menjadi murid-murid yang lebih handal dan lebih jago begitu, tapi yang disertai dengan pembangunan watak dan karakter yang disesuaikan dengan kearifan lokal, budaya kita di sini dan sebagainya. Jadi 2 unsur dalam pendidikan mengenai masalah akademisi, pendidikan mengenai masalah pembangunan karakter. Itu yang mau kita tempuh sehingga bisa menjadi kader-kader manusia unggul Indonesia. Nah, itu poin yang sangat penting. Nah, berikutnya, kalau kita sudah bicara mengenai pemuda dengan karakter dan sebagainya, menyangkut kepada persatuan, kesatuan, toleransi dan sebagainya, maka diperlukannya ada satu bauran bekerja sama untuk bisa membangun pendidikan ini bersama-sama. Dan ini kesempatan yang sangat menarik karena Gus Maki berkali-kali mengatakan konkrete piye. Jadi yang tadi juga beliau katakan jangan cuma gandengan. Nah, ini sekarang di foto-foto nih. Tapi foto-fotonya ini bukan foto-foto Anda ya, nanti karena ada satu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yang lebih konkret lagi. Nah, jadi anak-anak kita ini yang kita dari berbagai latar belakang budaya, agama dan sebagainya. Salah satu cara adalah mereka mesti bersama-sama mengenal satu sama lain. Bukan cuma pakai Facebook toh, tapi betul-betul dalam satu ruangan belajar, ruangan diskusi, berkembang dan sebagainya. Itu salah satu cara yang konkret untuk mengembangkan pengertian satu sama lain, mengembangkan toleransi, mengembangkan pengertian lintas agama, mengembangkan satu rasa kesatuan mengenai bagaimana anak-anak muda ini membangun Indonesia masa depan. Pihak Kupu-Kupu Indonesia juga turut terlibat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan mencerminkan adat budaya dan kearifan lokal serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ansur dipondokkan di Lirboyo. Setelah Lirboyo